الحديث الثاني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan hadis arba'in, yaitu hadis yang kedua tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini juga disebut dengan hadis Jibril karena disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dan para sahabatnya di kala itu. Baik, akan kita mulai dengan pembacaan hadis terlebih dahulu oleh kawan kita yang berikut ini. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Ya, kita akan lanjut pembahasan tentang i'rab, kemudian menerjemahkan dan syarah atau penjelasan. Tapi sebelumnya tolong subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan silahkan komen. Ya, kita mulai dengan an. An adalah huruf jar, ya, dia mabni
atau tetap pada sukun. An artinya dari atau melalui. Kemudian umarah itu isim majrur karena an ya. Seharusnya dia kasroh, tapi karena dia mamnu minas sorf atau tidak bisa menerima tanwin dan kasroh, maka dia harokatnya fathah. Kemudian ibni adalah badal dari umara, karena umara adalah majrur, maka ibni juga majrur dengan kasroh. Kemudian al-khotobi adalah mudhaf ilaih dari ibni, karena dia mudhaf ilaih maka dia majrur dan kasroh. Kemudian rodhiya itu adalah fi'lul madhi, maka dia mabni pada fathah ya, karena dia berfungsi sebagai doa. Rodhiya artinya meridhoi. Kemudian Allahu adalah lafdzul jalalah, dia sebagai fa'il marfu, terus kemudian alamat rofaknya adalah dhammah dhahirah. Kemudian anhu terdiri dari an, yaitu harful jar, dia mabni pada sukun. Kemudian ha adalah dhamir muttasil, dia mabni pada dhammah, artinya atasnya atau atas Umar bin Khattab. Kemudian aidon adalah maf'ul mutlak dari fi'il yang disembunyikan, yaitu adha, yang maknanya juga ya. Kemudian dia mansub karena maf'ul mutlak dan alamat nasabnya adalah fathah zahirah di akhirnya. Kemudian qala adalah fi'lul madhi mabni pada fathah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, kembalinya adalah huwa, dia menggantikan kedudukan Umar. Qala artinya dia telah berkata. Kemudian bainama adalah dzaraf makan mansub, alamat nasabnya adalah fathah seharusnya, tetapi dia mabni pada sukun di atas alif. Kemudian nahnu adalah dhamir munfasil, dia sebagai mubtada, maka dia rofa, tetapi dia mabni pada dhammah, artinya di antara kami. Kemudian julusu dia khabar dari mubtada, yaitu nahnu, dia marfu, dan alamat i'rabnya adalah dhammah dhahirah. Julusun artinya duduk, masdar dari jalasa. Inda itu dzaraf makan, dia adalah mansub dan alamat nasabnya adalah fathah dhahirah. Kemudian dia juga sebagai mudhaf, yang artinya adalah di sisi. Kemudian rasuli adalah mudhaf ilaih dari inda tadi. Kemudian dia adalah majrur dan alamat jarnya adalah kasroh dhahirah. Kemudian dia juga sebagai mudhaf. Kemudian Allah adalah lafdzul jalalah, dia sebagai mudhaf ilaih ya. Kemudian dia berarti majrur dan tanda majrurnya adalah kasrah. Kemudian shalla adalah fi'lul madhi, maka dia mabni pada fathah muqaddarah karena huruf akhirnya adalah alif maksurah. Dia sebagai doa kesejahteraan. Kemudian Allah adalah lafdzul jalalah, dia sebagai fa'il ya, maka dia marfu
dan alamat rofa'nya adalah dhammah dhahirah. Kemudian alaihi terdiri dari dua kata, yaitu ala dan hi. Ala adalah harful jar, maka dia mabni pada sukun. Kemudian ha adalah dhamir muttasil, dia juga mabni pada kasrah. Kemudian wa atau huruf wawu adalah harful atf atau kata sambung, artinya dan, dia mabni pada fathah. Kemudian sallama yang artinya keselamatan itu adalah maktuf dari sholla, ya. Kemudian dia mabni pada fathah karena dia adalah fi'lul madhi. Kemudian dzata adalah dzaraf zaman atau keterangan waktu. Dia mansub dan alamat nasabnya adalah fathah dhahirah dan dia juga mudhaf. Kemudian yaumin artinya hari, ya. Dia sebagai mudhaf ilaih dari dzata tadi, dia adalah majrur dan alamat jarnya adalah kasrah dhahirah. Kemudian id adalah harf, ya, mabni pada sukun, dia tidak ada pengaruhnya atau kedudukannya dalam i'rab. Kemudian tola'a adalah fi'lul madhi mabni ala fathah, ya, dia selalu fathah. Jadi ittola'a artinya ketika muncul atau tiba-tiba muncul. Kemudian alaina terdiri dari dua kata, yaitu ala dan na. Ala itu harful jar, dia mabni pada sukun, dan na adalah dhamir muttasil, mabni pada sukun, dia menempati tempat ismul majrur. Kemudian rajulun artinya seorang laki-laki, dia sebagai fa'il, dia marfu dan alamat rofa'nya adalah dhammah dhahirah. Kemudian syadidu artinya sangat, dia adalah na'at atau sifah dari rajulun, dia marfu dan alamat rofa'nya adalah dhammah dhahirah dan dia juga sebagai mudhaf. Kemudian bayadi artinya putih, dia sebagai mudhaf ilaih dari syadidu. Kemudian dia adalah majrur dan alamat jarnya adalah kasrah dhahirah dan dia juga sebagai mudhaf. Kemudian asyabi artinya pakaian, dia sebagai mudhaf ilaih, maka dia majrur dan alamat jarnya adalah kasrah dhahirah. Kemudian syadidu, ya, dia sebagai naat yang kedua dari rajulun, dia juga marfu dan alamat rafa'nya adalah dhammah dhahirah dan dia juga sebagai mudhaf. Kemudian sawadi artinya hitam, ya. Kemudian dia mudhaf ilaih, dia majrur dan alamat jarnya adalah kasrah dhahirah dan dia juga sebagai mudhaf. Asy-sya'ri artinya rambut, ya. Dia sebagai mudhaf ilaih dari sawadi, dia majrur dan alamat jarnya adalah kasrah dhahirah juga. Kemudian la artinya tidak, dia harfun nafi dan dia mabni pada sukun. Kemudian yura artinya terlihat, dia adalah fi'lul mudhari mabni karena dan majhul, ya. Dia marfu dan alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah pada alif. Kemudian alaihi atau atasnya terdiri dari dua kata, ala yaitu harful jar mabni pada sukun dan hi adalah dhamir muttasil mabni pada kasrah, menempati sebagai isim majrur.
Kemudian asaru adalah tanda, artinya tanda. Dia sebagai naib fa'il, dia marfu dan alamat rofaknya adalah dhammah dhahirah, dan dia juga sebagai mudhaf. Kemudian as-safari artinya perjalanan, dia sebagai mudhaf ilaih, maka dia majrur dan alamat jarnya adalah kasroh dhahirah. Kemudian wa atau al-wawu yaitu harful ataf, artinya dan, dia menyambung pada kalimat sebelumnya. Kemudian la atau lam itu harful nafyi, artinya tidak, dia mabni alas sukun. Kemudian ya'rifuhu terdiri dari dua kata, yaitu ya'rifu dan hu. Ya'rifu adalah fi'lul madhi marfu dan alamat rofaknya adalah dhammah dhahirah. Kemudian hu adalah dhamir muttasil, dia mabni ala dhammah, dia menduduki kedudukan maf'ul bih. Kemudian minna terdiri dari dua kata, yaitu min dan na. Min adalah harful jar mabni ala sukun, dan na itu dhamir muttasil mabni ala sukun. Minna artinya daripada kami. Kemudian ahadun artinya seorang pun, dia adalah fa'il muakhir, dia marfu dan alamat rofaknya adalah dhammah dhahirah. Kemudian hatta itu artinya hingga, itu adalah harful ghayah, dia mabni ala sukun. Kemudian jalasa artinya duduk, dia adalah fi'lul madhi mabni ala fathi. Kemudian ila adalah harful jar, dia mabni ala sukun. Kemudian an-nabi, dia adalah ismul majrur, alamat jarnya adalah kasroh dhahirah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalimat penyela, di i'rabnya sama dengan seperti yang telah lalu. Kemudian fa'asnada itu terdiri dari dua kata, yaitu fa, dia adalah harful ataf, artinya maka. Asnada adalah fi'lul madhi mabni alal fathi. Asnada artinya menghubungkan. Kemudian rukbataihi artinya kedua lututnya, terdiri dari dua kata, yaitu rukbatai dan hi. Rukbatai itu adalah maf'ul bih, asal katanya adalah rukbatai ini, karena dia bersambung dengan dhamir muttasil, maka nunnya dihilangkan. Dia maf'ul bih mansub, maka alamat nasabnya adalah ya. Kemudian hi adalah dhamir muttasil, ya, dia mabni ala kasri. Kemudian ila artinya kepada, dia adalah harful jar, dia mabni ala sukun. Kemudian rukbataihi, dia adalah ismul majrur, tanda jarnya adalah ya, dan membuang nun karena bersambung dengan dhamirun muttasil, yaitu hi. Kemudian wa artinya dan, dia wawu ataf, dia mabni alal fathi. Kemudian wadoa artinya meletakkan, dia adalah fi'lul madhi, dia mabni alal fathi. Kemudian kafaihi terdiri dari dua kata, yaitu kafai dan hi, artinya kedua tangannya. Kemudian kafai sama, dia adalah maf'ul bih, dia tanda nasabnya adalah ya, dan dihilangkan nun karena bersambung dengan dhamir muttasil, yaitu hi. Dia juga mudhaf dari hi, dan hi adalah mudhaf ilaihnya.
Kemudian ala adalah harfu jar, artinya di atas. Dia mabni ala sukun. Kemudian fakhidai adalah artinya kedua pahanya. Dia terdiri dari dua kata, yaitu fakhidai dan hi. Fakhidai itu adalah ismul majrur, tanda jarnya adalah ya karena dia adalah musanna. Sama ini asal katanya adalah fakhidaini, dia dibuang nunnya karena bersambung dengan dhamir muttasil, dan dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaihnya adalah hi. Hi mabni di atas kasrah. Jadi arti keseluruhannya adalah juga dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk-duduk di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya, hingga ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Artinya terjadi keanehan di sini bahwa penduduk Madinah tidak mengenal dia, tetapi tidak ada bekas perjalanan jauh darinya. Maka di akhir hadis ini Rasulullah memperkenalkan bahwa beliau adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada part 2. Untuk linknya bisa lihat pada kolom deskripsi.